Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Selasa 10 Juni 2025. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Karena itu mari bersama kita satukan hati, menyatu dalam Renungan Pagi. Pagi ini kita akan membaca Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai ayat 25. Saudara, mari kita satu dalam doa. Tuhan, hanya kepadamu kami angkat pujian syukur limpah terima kasih. Karena kemurahan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Kami percaya hari baru Engkau telah siapkan bagi kami, pertanda bahwa kekuatan baru Engkau pun karuniakan bagi kami. Izinkan kami menikmati berkat-Mu Tuhan melalui firman saat ini. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh menikmati tentang sabda-Mu saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai ayat 25. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang ke sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampai kepada para buangan itu, segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembaharuan hati, itulah tema kita saat ini. Saudara, penduduk Yerusalem yang tidak diangkut ke pembuangan menganggap dirinya sebagai orang pilihan Tuhan. Mereka menilai bahwa tanah perjanjian diberikan sebagai milik mereka, sementara orang-orang yang diangkut ke pembuangan adalah orang-orang berdosa dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan Tuhan tidak turut hadir dalam pembuangan, sebab bait Allah ada di Yerusalem.
Allah tidak suka dengan penghinaan yang ditujukan kepada orang-orang yang hidup menderita di pembuangan. Kemudian datanglah berita kepada mereka yang ada di Babel, yang ada di pembuangan. Allah menjadi tempat kudus di tanah yang asing, dan bahwa mereka akan dikumpulkan serta diberikan kembali tanah Israel. Bahkan lebih lagi, Allah akan memisahkan mereka dari dosa-dosa yang dilakukan dan menikmati belas kasih Tuhan. Tuhan akan menunjukkan melebihi yang hanya dilihat oleh mata manusia. Tuhan memberi hati yang lain dan menaruh roh yang baru dalam batin mereka. Ayat 19 pembacaan kita. Hati yang lain artinya hati yang fokus kepada Allah, tidak lagi kepada dewa. Hati yang tulus, yang diisi dengan keyakinan iman kepada Allah, yang setia memelihara umatnya. Roh yang baru dalam batin artinya keadaan yang baru, didasarkan kepada pengenalan yang benar tentang ketetapan dan peraturan Allah untuk menjadi pegangan hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, nampak ada dua pilihan kepada orang Israel. Pertama, bila hati terpaut kepada berhala, maka Tuhan menimpakan atas kepala perbuatannya itu. Yang kedua, apabila hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan, maka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allahnya. Perhatikanlah bahwa hati yang dibaharui ditandai dengan kesediaan menerima teguran, bahkan hukuman atas dosa. Kesediaan untuk dituntut sepenuhnya oleh Roh Kudus akan menghasilkan pembaharuan hati dan perilaku yang taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu menaikkan doa kita. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, kami sungguh merasakan kekuatan dan pemenuhan-Mu bagi kami. Kami aminkan melalui perayaan Pentakosta bahwa Engkau sungguh luar biasa berkarya dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersuka cita. Melalui perenungan kami memperoleh semangat baru bahwa Tuhan senantiasa membaharui hati kami dan menjadikan kami hati yang selalu bersyukur. Roh Kudus tetap menolong kami. Kami hendak menyampaikan rasa syukur kami Tuhan untuk semua yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui kekuatan, semangat, sekalipun suka dan duka silih berganti. Ada di antara kami yang merasakan kelemahan secara fisik, bahkan ada yang berduka cita, ada yang gagal dalam perjuangan-perjuangan. Tetapi yang kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang Maha Kasih, dan itulah yang membuat kami bersemangat dan Roh Kudus selalu mengingatkan kami bahwa Engkau ada dalam setiap perjuangan dan setiap pergumulan kami. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau juga senantiasa menyatakan sukacita bagi kami. Mungkin ada di antara kami yang berulang tahun hari ini, sembuh dari sakit, pencapaian-pencapaian, kesehatan, dan bahkan kami bersyukur untuk perjuangan anak-anak kami. Ada yang sudah selesai semester, bahkan ada yang sudah lulus masuk perguruan tinggi. Dan masih banyak lagi Tuhan pencapaian sukacita kami. Karena itu ucapan syukur tidak akan pernah lepas dari mulut kami yang muncul dari hati kami. Kami serahkan seluruh perjuangan kami hari ini. Tuhan ada melindungi kami dari pagi sampai pada malam hari nanti. Berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkenan memberikan hati yang selalu gembira. Berserah kepadamu Tuhan untuk semua pelayanan kami. Tuhan ada, biarlah kami boleh melayani untuk kemuliaan Tuhan. Juga melayani di tempat kerja masing-masing oleh setiap hamba-hambamu. Bahkan dalam rumah tangga kami.
Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami, tetap berada di dalam keadaan aman, damai, dan tentram, dan berdoa bagi para pemerintah kami. Tuhan berkenan memakai mereka, mewujudkan akan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, semua yang boleh menyatu dalam renungan pagi saat ini, hamba berdoa diberkatilah kami sekalian. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah kami dan ampunkanlah segala dosa kami. Kami berseru kepadamu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Tuhan menyertai kita senantiasa. Haleluya.